Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang kesebangunan, yaitu kita akan mencoba membahas soal-soal tentang materi kesebangunan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Nah, namun terlebih dahulu di sini kami akan memberikan sedikit penjelasan tentang syarat-syarat kedua bangun datar dikatakan sebangun. Perhatikan. Adapun syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama, syarat yang pertama yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Lalu syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita akan mencoba menjelaskan kedua syarat ini lewat contoh soal saja. Perhatikan contoh soal yang pertama. Diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Pertanyaannya, tentukan panjang EF. Perhatikan gambar segitiga berikut. Ada dua buah segitiga, segitiga kecil dan segitiga besar. Kedua buah segitiga ini dia sebangun. Pertanyaannya, tentukan panjang EF. Oke, perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Ingat, adapun cara untuk menentukan panjang EF, kita harus mencari pembandingnya, yaitu dengan sisi yang bersesuaian. Mana sisi yang bersesuaian? Kalau EF, berarti sisi yang bersesuaian dengan F yaitu adalah BC. Berarti di sini EF per BC sama dengan, perhatikan, cari lagi sisi yang lain yang bersesuaian, yang sisinya atau panjang sisinya diketahui. Perhatikan, yaitu DE dan AB. Kita tulis di sini DE per AB. EF yang akan kita cari. Panjang BC itu sudah ada tadi, yaitu 15. Sama dengan DE juga sudah diketahui, yaitu 6 dan AB panjangnya 12. Nah, sampai di sini tinggal kita kali silang saja. EF sama dengan 15 dikali 6, baru setelah itu dibagi dengan 12. Sama dengan 15 dikali 6 hasilnya 90. Lalu dibagi dengan 12. Dan hasil bagi dari 90 dibagi 12, itu hasilnya adalah 7,5 dengan satuannya di sini, yaitu cm. Nah, inilah dia panjang dari sisi EF, yaitu sama dengan 7,5 cm. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Dari gambar berikut, hitunglah panjang QR. Nah, soal seperti ini yang paling sering muncul saat ujian, terutama saat UN. Perhatikan. Dari gambar ini, yang ditanya yaitu panjang QR. Ingat ya, kalau yang sebangun itu udah pasti ada dua buah gambar yang bersesuaian atau yang sebangun. Mana dua buah gambar yang sebangun? Perhatikan. Pertama ada segitiga kecil, yaitu QRS. Lalu ada lagi satu buah segitiga yang besar. Yang mana? Yaitu PRT. Maka untuk mencari panjang QR, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. QR, cari sisi yang bersesuaian dengan QR. Mana? QR otomatis ingat kalau alas berarti sama-sama alas. QR merupakan alas dari QRS. Lalu mana alas PRT? Otomatis itu adalah PR. Berarti sini per PR. Dia akan sama dengan cari sisi baik segitiga kecil maupun segitiga besar yang bersesuaian, yang sisinya sudah diketahui panjangnya. Yang mana?
Kalau yang kecil yaitu QS. Kalau yang besar mana? Yaitu PT. Maka PR, perhatikan. PR tadi sudah diketahui. Nah, bagaimana cara mencari panjang PR ini? Mudah sekali. Perhatikan, otomatis kalau panjang PR itu sama dengan 2 yang sini, ditambahkan dengan panjang QR. Ingat ya, panjang PR nih, PR itu sama dengan 2 ditambah dengan QR. Sama dengan QS, panjangnya 3, lalu PT panjangnya 4. Sampai di sini tinggal kita kali silang saja. QR dikali 4 hasilnya 4 QR. Sama dengan, lalu kita kali silang lagi. 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu ditambah QR kali 3 hasilnya 3 QR. Lanjut, 4 QR. Positif 3 QR, kalau pindah ruas hasilnya negatif 3 QR. Dia akan sama dengan 6. 4 QR dikurang 3 QR, perhatikan dia sudah sama-sama QR. Maka boleh langsung kita operasikan. 4 QR dikurang 3 QR hasilnya 1 QR. Atau boleh juga kita tulis QR saja. Dia akan sama dengan 6 dengan satuannya cm. Maka panjang QR dari soal kita kali ini yaitu 6 cm. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Ingat, intinya kita harus mencari 2 buah gambar yang sebangun, kecil dan besar. Lalu cari sisi yang bersesuaian. Kalau alas, seperti nanti dia berbanding dengan yang sama-sama alas. Kalau yang miring, berarti sama-sama sisi miring. Biar lebih paham, perhatikan contoh soal yang terakhir. Dari gambar berikut ini, panjang EF adalah. Oke, nah perhatikan nih. Dari gambar ini, diminta panjang EF. Nah, bagaimana cara penyelesaian soal seperti ini? Ini mudah sekali. Langkah pertama, ingat ya, kalau soal yang seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan, buatlah 1 buah garis bantu. Mana dia garis bantu? Perhatikan. Nah, ini dia garis bantunya yang sejajar dengan garis BC. Ini dia garisnya. Lalu kita kasih titik di sini misalnya P, lalu di sini misalnya Q. Nah, selanjutnya otomatis panjang DC, panjang PF, panjang QB itu dia sama panjang. Berarti sini juga 16, di sini juga 16. Maka untuk mencari panjang EF, kita cukup tinggal mencari panjang EP saja. Ya kan? EP saja, nanti baru kita tambahkan dengan panjang PF ini. Maka untuk mencari panjang EP, cukup perhatikan gambar segitiga yang sebangun. Perhatikan, segitiga kecil, yaitu EPD. Lalu segitiga yang besar, AQD. Maka untuk mencari panjang EP, perhatikan EP itu dia akan berbanding yang mana? Ingat, kalau alas sama-sama alas, berarti kalau EP dia akan berbanding dengan AQ. Sama dengan carilah sisi 2 buah segitiga tadi, yang kecil dan yang besar, yang panjang sisinya diketahui. Kalau panjang sisi segitiga yang kecil yang diketahui, perhatikan ED. Ya kan? Lalu mana lagi kalau ED yang bersesuaian? Yaitu AD. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. EP. EP itu kan sama dengan EF dikurangkan dengan 16. Itu panjang EP. EF dikurang dengan 16. Lalu AQ, perhatikan AQ. Panjang AQ itu diperoleh dari, kalau panjang keseluruhan AB itu kan 20. Sedangkan QB itu 16, maka panjang AB itu sama dengan 20 dikurang 16. Hasilnya 4. Sama dengan
ED. Perhatikan ED. ED di sini panjangnya 2. Lalu AD. AD itu diperoleh dari 6 ditambah 2. Kita peroleh hasilnya 8. Sampai di sini cukup kita kali silang saja. EF kurang 16 dikali 8 lalu 4 dikali 2. Perhatikan EF dikali 8 hasilnya 8 EF. Lalu dikurang 16 dikali 8 hasilnya 128. Sama dengan 2 kali 4 hasilnya 8. Lanjut, 8 EF sama dengan 8 negatif 128. Kalau pindah ruas jadinya positif 128. Maka kita peroleh panjang EF itu sama dengan 8 ditambah 128. Itu hasilnya 136. Lalu dibagi dengan angka yang sini, yaitu 8. Berapa hasilnya ini? 136 dibagi 8, kita peroleh hasilnya yaitu 17 dengan satuannya tadi, yaitu cm. Maka panjang EF untuk soal kita kali ini yaitu 17 cm. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Ingat, kalau untuk soal kesebangunan, itu dia pasti ada dua buah gambar yang sebangun, kecil dan besar. Ingat, kalau untuk sisi yang bersesuaian, yang kita ambil misalnya sama dengan EP tadi. Kalau EP berarti dia bersesuaian dengan aki. Ingat, alas dia berbanding dengan alas. Alas berbanding dengan alas. Lalu untuk yang di sebelahnya, cari dua buah sisi yang sisinya diketahui. Maksudnya gini, kalau sisi segitiga kecil yang diketahui mana? ED. Ya kan? Kalau yang panjangnya yaitu AD. Kedua sisi ini sudah diketahui panjangnya. Makanya di sini ditulis ED berbanding AD. Nah, sangat mudah sekali tentunya. Ingat, jika ada adik-adik ataupun teman-teman yang masih kesulitan baik dengan materi yang kita bahas kali ini ataupun materi matematika yang lainnya, khusus matematika tingkat SD, SMP, dan SMA saja, itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini, dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.